Anda selaku moderator pada presentasi kali ini. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai biogas dari kotoran sapi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Nama saya Muhammad Faisal. Nama saya Galang Firesa. Perkenalkan nama saya Muhammad Mahmud. Perkenalkan nama saya Jimjino Maulana. Perkenalkan nama saya Dimas Febrian. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Mara. Perkenalkan nama saya Sajid Ajab Prasnaga. Perkenalkan nama saya Rifan Fabian Arbianto. Perkenalkan nama saya Muhammad Perkenalkan nama saya Faradi Pertama. Dan di sini saya akan membacakan topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama yaitu ada pengertian biogas, kedua yaitu ada proses pembentukan biogas, lanjut lagi dengan tujuan dan manfaat, keempat yaitu alat dan bahan, selanjutnya ada proses pembuatan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Pada penutupan presentasi kami akan ada lampiran selama proses pembuatan biogas kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu biogas. Oke, jadi biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut anaerobik digestion. Gas yang dihasilkan sebagian besar lebih dari 50% berupa metana. Material organik yang terkumpul pada digester atau reaktor akan diuraikan menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Oke, yang selanjutnya tahap pertama material organik akan didegradasi menjadi asam-asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Bakteri ini akan menguraikan sampah pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Hidrolisis yaitu penguraian senyawa kompleks atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein, karbohidrat menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan asidifikasi yaitu membentukkan asam dari senyawa sederhana. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan biogas. Biogas secara karakteristik fisik merupakan gas karena itu proses pembentukannya membutuhkan ruangan dalam kondisi kedap atau tertutup agar stabil. Pada prinsipnya biogas terbentuk melalui beberapa proses yang berlangsung dalam ruangan anaerob atau tanpa oksigen. Proses yang berlangsung secara anaerob dalam tempat tertutup ini juga memberikan keuntungan secara ekologi karena tidak menimbulkan bau yang menyebar kemana-mana. Apabila diuraikan dengan terperinci secara keseluruhan, terdapat tiga proses utama dalam pembentukan biogas, yaitu proses hidrolisis, pengasaman, atau asidifikasi, dan metanogenesis. Keseluruhan proses ini tidak terlepas dari bantuan kinerja mikroorganisme anaerob. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Oke, saya akan membahas juga untuk mengetahui kotoran sapi dan dapat menghasilkan gas. 2. Untuk mengetahui kandungan gas pada kotoran sapi. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki biogas. Dan manfaatnya: 1. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki biogas. 2. Dapat mengetahui perbedaan biogas dengan sumber energi bahan bakar lainnya. Dan 3. Dapat mengetahui cara mengolah biogas. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama ada kotoran sapi, yang kedua ada keran air, yang ketiga ada corong bekas, yang keempat ada selang kecil, yang kelima ada pipa bekas, dan yang terakhir yaitu ada toples bekas. Jadi di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan dari biogas. Yang pertama, rakit dahulu alat-alat yang sudah disediakan tersebut. Yang kedua, mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Mahmud. Untuk yang ketiga dan keempat, untuk yang ketiga mengalirkan lumpur ke dalam toples melalui lubang pemasukan. Untuk yang keempat, lalu kucukkan selama 10 sampai 14 hari hingga menghasilkan gas. Pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa adanya gas pada kotoran sapi dikarenakan kotoran sapi tersebut mengandung metana dan karbon dioksida atau CO2. Kotoran sapi yang terbentuk dapat dijadikan sebagai bahan bakar karena mengandung gas metana CH4 yang mudah terbakar, di mana proses pembusukan anaerob yang terjadi dibantu oleh sejumlah mikroorganisme seperti bakteri metan.
Ya, saran dari penelitian ini setelah dilaksanakannya disarankan khususnya bagi pembaca dan ilmiah bagi masyarakat seluruhnya agar dapat memanfaatkan kotoran sapi sebaik mungkin. Dan disarankan juga agar dilakukan penelitian untuk mencari manfaat lain dari kotoran sapi, sebab masih banyak manfaat dari kotoran sapi selain untuk pupuk, tanaman, dan penghasil gas. Dari kami, wassalamualaikum